ketika saya memberikan beberapa soal atau tugas, memang dia yang paling banyak nilai, dia yang lebih paham gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali dengan saya Exmin Manjailaya di podcast UAS Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan ngulik-ngulik asik lagi bersama dengan Kak Rizka Amelia, yaitu mahasiswa lulusan Angkatan 4 Kampus Mengajar. Nah sebelum itu mungkin Sobat Mutiara pada bertanya-tanya, siapa sih Kak Rizka Amelia ini? Saya akan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Amelia. Saya dari Prodi D3 TLM, semester 6. Semester 6. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Jadi Kak Rizka Amelia ini adalah salah satu mahasiswa kampus Mengajar 4 yang tahun kemarin ikut program Kampus Merdeka. Nah, saya mau bertanya nih Kak, kemarin Kakak penempatannya di mana nih? Di SMP Swasta Islam Ajiji. Oh, SMP ya? Oke. Mungkin Kakak bisa sharing-sharing ke Sobat Mutiara kemarin pas pertama kali mendaftar program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, itu gimana Kak? Pertama kali mendaftar Kampus Mengajar itu disuruh sama prodi, katanya wajib. Jadi nggak saya sendiri yang mendaftar, ada beberapa teman juga mendaftar. Alhamdulillah saya dapat rezeki lulus salah satu dari prodi TLM yang lulus di Kampus Mengajar Angkatan 4. Oh, Angkatan 4. Oke. Jadi kemarin Kak penempatannya apakah yang milih orang Kakak sendiri atau memang itu sudah dari pusat yang memilih penempatannya Kak? Itu sudah dari pusat, sudah ditentuin sama Dikti. Oke. Jadi SMP-nya di daerah Medan nih? Iya. Kemarin kenapa nggak terbesit di pikiran Kakak bilang kayak gini? Orang Kakak kan orang Aceh nih. Nah jadi bilang, aku ngambil di dekat-dekat kampungku aja nih, di Aceh aja. Kenapa nggak di tempat Kakak aja? Karena pada saat saya ikut Kampus Mengajar itu, kuliah sedang aktif. Maksud saya ngambil di Medan itu biar waktu saya tuh terbagi gitu. Pagi saya ngajar, siangnya saya masuk ke kampus. Jadi yang tadi paginya ketinggalan bisa saya kejar di siang itu, masuk ke kelas lain. Berarti Kakak bukan hanya ikut program Kampus Mengajar saya, tapi ikut praktek juga nih di kampus? Iya, walaupun dikatakan terkonversi, namun saya tetap mengikuti biar tidak ketinggalan. Oke. Nah, mungkin sedikit Kakak sharing-sharing lah ke teman-teman yang sedang mengikuti atau yang akan nih ikut Kampus Mengajar. Nah, kemarin pas penempatan kan pasti ada penyambutan nih di sekolahnya. Iya. Nah, jadi penyambutannya di sekolah itu kemarin gimana? Penyambutan di sekolah itu seperti biasa, kita datang ke situ melapor kepada kepala sekolah, kemudian bakal dipilih yang namanya guru pamong. Guru pamong. Di situ kita diantar oleh DPL kita sendiri. Kemudian satu harinya kita datang ke situ biasanya udah bisa ngajar. Kalau boleh tahu kan Kakak ikut nih kan penyambutan. Apakah Kakak itu sendiri? Apakah ada mahasiswa dari kampus kita? Atau juga dari kampus-kampus lain gitu? Ada. Ada dari kampus USU, Unimed, sama Medikom. Medikom. Oke. Nah, tadi kan Kakak cerita bahwa ada guru pamong ya, atau DPL, dosen pembimbing pangan. Itu orang Kakak yang milih atau dari pusat? Kalau untuk DPL-nya itu dari pusat, itu kan dosen dari kampus-kampus lain juga. Kalau guru pamong ini dipilih sama kepala sekolahnya langsung. Jadi untuk mendidik kami di situ, mengawasi selama Kampus Mengajar ini berjalan. Berjalan, oke. Nah, jadi akan berceritakan nih pas penyambutan. Nah, kemarin kan Kakak tinggal di daerah situ, apakah ini kan Kakak mengajar nih, jadi bola balik ke kampus, apakah Kakak tetap ngekos atau cari tempat tinggal di dekat sekolah tersebut? Saya tetap ngekos, jadi itu PP, naik motor gitu. Pulang pergi? Itu biasanya berapa jam kalau PP? Itu pergi setengah jam, pulang setengah jam. Berarti 1 jam semuanya? Jadi nggak ada terbesit di pikiran Kakak bilang gini, capek kali ikut kampus mengajar ini, pulang balik 1 jam gitu. Sebenarnya ada, cuman karena di sini tuh banyak pengalaman. Kita sebagai mahasiswa bisa menjadi seorang guru yang mendidik
siswa-siswi gitu kan. Terus dengan ikut ini kita juga nambah wawasan, nambah teman gitu. Oke, jadi kan nambah wawasan, nambah teman. Iya. Oke, nah jadi kakak pas pertama masuk ke sekolah itu, mungkin ada siswa yang bertanya, siapa sih kakak ini? Apakah guru baru? Terus dia ngambil mata pelajaran apa ya sama kita? Ada nggak siswa gitu? Ada yang bertanya ini tuh apa gitu katanya kan. Terus kami di situ perkenalkan diri bahwasannya kami itu mahasiswa kampus mengajar. Di sini tugas kakak-kakak dan abang-abang untuk mendidik kalian sebagai guru gitu, pengganti guru kalian. Namun di sini kita nggak terus-terus belajar, tetap belajar sambil bermain biar kalian nggak pusing gitu. Aneh sih orang kakak pas pertama kali bilang, aku ngapain ya? Aku ngapain ya? Apakah aku cuma mengajar aja atau gimana? Ada nggak kayak gitu? Sebelum pembekalan tuh ada berpikir tuh apa sih yang aku ajarkan gitu kan? Apa sih kayak gimana gitu ngajarin anak-anak nih bisa nggak gitu jadi guru, soalnya belum pernah terjun ke dunia pekerjaan gitu kan, apalagi harus public speaking gitu. Betul sih. Jadi setelah pembekalan di situ kami lebih ngerti cara apa sih yang diajarkan kepada anak-anak gitu. Nah jadi kan kakak ngajarnya kan udah, habis itu pasti orang kakak butuh apa ya dibilang, kalau dibilang ya lebih dekat lagi dengan mahasiswa, siswa-siswa di situ kan. Nah orang kakak di situ apakah ada yang memang dikategorikan siswa yang paling pintar dan siswa yang paling bandel nih? Nah cara kakak untuk menyamakan dari siswa tersebut gimana? Kalau yang dari pintar itu saya lihat ketika saya memberikan beberapa soal atau tugas, memang dia yang paling banyak nilai, dia yang lebih paham gitu. Sedangkan siswa yang kurang gitu atau dibilang apa sih dia tuh kayak bandal gitu, itu dia nggak mau mengerjakan PR sama sekali. Iya, nggak mau mengerjakan tugas apa yang saya suruh, tidak mau. Dan terlebihnya lagi di SMP Islam Ajiji itu ada beberapa siswa-siswi yang tidak bisa membaca sama sekali. Dengan kedatangan kami ke situ kan untuk ngajar nih, jadi kami ngajarin mereka tuh dari nol sampai selesai. Ada yang dulu kami data 18 siswi dari kelas 1, 2, 3 itu tidak bisa membaca sama sekali. Dan cuma tertinggal satu siswa yang memang udah nggak bisa, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi setiap minggu itu dalam satu minggu 3 kali itu pasti kami coba latih membaca gitu. Oke. Jadi kan kakak udah ceritakan nih, ada yang kayak mana menyamakan dengan siswa yang pintar dengan yang memang dibilang bandel, nggak mau belajar sama sekali. Nah jadi kan di sela-sela orang kakak mau mengajari mereka, pasti kakak kan dari kampus kita nih, dan ada juga mahasiswa dari kampus lain. Pasti ada nggak sih kalau dibilang kau aja yang ngajari dia, aku nggak mau ngajari, aku ada kerjaan gini-gini, ada nggak pernah kayak gitu? Ada. Tapi enggak sama temen cowok ya, temen cewek kayak gitu. Iya, itu ada kadang Mil, aku aja lah gitu. Yaudahlah kan, daripada nolak-nolak gitu depan siswa-siswi yang ada dianggap apa gitu. Oke. Dan itu pun sering terjadi, bukan hanya di situ saja. Kita pun kalau misalnya kerja kelompok pun kayak gitu. Kau aja yang ngerjain, aku mas ngerjain kayak gitu-gitu ya kan. Nah, pada saat kakak selesai ngajar, apakah ada siswa yang bilang, kakak aku cepet kali pergi dari sekolah ini, itu kan 4 bulan kan masanya. Iya. Nah, ada nggak siswa bilang nggak usah kak di sini aja gitu? Ada nggak siswa kayak gitu? Ada. Pas kami mau pelepasan KM itu, ada siswa-siswi bilang, kak hari ini ya kakak terakhir, katanya kok cepet kali, janganlah kak gitu katanya. Jadi kan kami memang dari pusat ini kan memang harus balik gitu. Kami cuma sampaikan memang udah waktunya balik, dia udah habis kampus mengajarnya gitu. Terus sampai mereka bilang, nanti kakak kapan-kapan main-main ya kesini
gitu. Guru pamong sama kepala sekolahnya juga kayak gitu, kayak akrab gitu sama. Maunya di situ aja gitu. Iya, bahkan habis kampus mengajar masih disuruh kami mengajar gitu. Mungkin karena enak tadi itu kan. Oke. Nah, mungkin pada saat pelepasannya Kak, apakah orang Kakak cuma sekedar pamit doang atau apakah ada cara pelepasan kepada adik-adik yang di sekolah sana sama guru-guru sama kepala sekolah? Kami ada bikin acara pelepasan, ngadain lomba gitu kan. Terus nanti ngasih hadiah juga buat orang ini. Kemudian kami beli berupa bingkisan buat guru pamong dan DPL dan makan bersama guru, DPL, kepala sekolah sama guru-guru lainnya. Oke. Nah jadi aku mau tanya. Jadi pengalaman dari Kakak pas awal mendaftar, penempatan, proses mengajar di situ sampai di pelepasan nih. Apakah ada suka duka di pada saat di penempatan tersebut? Suka duka. Iya, suka dukanya. Untuk pelepasan pertama sih enggak. Pas terjun ke sekolahnya. Cuman ketika saya KM itu ada sih dukanya, siswa yang bandel, bikin emosi segala macam. Namanya semua siswa-siswi ini kan mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Cuman kita yang dikatakan sudah menjadi sebagai guru, kita harus sabar menghadapi karakter-karakter. Kemudian kalau masalah dari teman juga ada sih suka duka gitu. Ada yang terkadang nggak pas gitu kan. Misalnya kita kayak laporannya telat, jadi yang kena marah semua gitu. Nah, jadi kan orang Kakak udah melalui segala proses dari penempatan tersebut. Apakah pada saat Kakak memang tidak ada DPL ya? Jadi DPL tersebut cuman diantar sampai pas penempatan doang? Apakah dia juga mencek proses kegiatan mengajar orang Kakak? Dan apakah ada laporan harian nih? Jadi seharian itu orang Kakak itu ngapain aja gitu? Nanti pada saat laporan itu sudah disiapkan. Apakah ada kayak gitu Kak? Ada. Untuk pas terjun awal itu Bapak tetap hadir, Bapak yang ngantar. Kemudian pas kami mengajar, Bapak selalu ngecek. Kalau Bapak nggak datang ke sekolah pasti langsung diteleponnya ketua dari kami kan. Jadi ditelepon, dicek siapa yang nggak masuk gitu. Tapi kami alhamdulillah masuk semua. Iya. Jadi ada ketuanya nih. Ketuanya kok bisa ada ketua di ada. Dipilih ketuanya itu untuk ngurus-ngurus kawan-kawannya, misalnya ada informasi dari dikti gitu. Jadi yang menyampaikan mereka gitu. Ya. Terus persoalan laporan harian nih. Laporan harian itu diisi apa kegiatan kita hari itu. Jadi setiap hari kan berbeda tuh kegiatannya. Terkadang ada yang sama gitu ya. Itu yang kita isi. Biasanya batas laporannya itu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya. Itu harus dikirim. Iya, harus dikirim. Kalau nggak dikirim bisa jadi nanti terlambat sampai ke pusatnya. Jadi laporan kita tuh nggak masuk, harus kita pulang gitu. Oke. Nah, ya kan orang Kakak udah ngikutin program ini nih. Pasti tidak terlepas dari bentuk dukungan dari kampus nih. Nah, jadi menurut Kakak gimana sih bentuk dukungan dari kampus untuk Kakak untuk mengikuti program kampus mereka ini, kampus mengajar? Dukungan dari kampus itu mereka bilang dari prodi nih ya. Dibilang kampus mengajar ini enak kok untuk mahasiswa katanya. Terus nilainya terkonversi. Kalian juga dapat uang bulanan katanya gitu. Nah, itu suatu bentuk dukungan dari kampus yang memprioritaskan untuk mengikut kampus mengajar karena perkuliahan itu aman untuk kehadirannya. Iya. Jadi terakhir nih Kak, mungkin ada kesan pesan untuk adik-adik yang sedang berada di SMP Islam apa tadi? Azizi. Oke. Dan kesan pesan untuk teman-teman yang sedang mengikuti kampus mengajar 5 ini, silakan Kak. Kesan pesan saya untuk adik-adik SMP swasta Islam Azizi, semoga giat belajarnya yang gak bagus itu dibuang, apa yang telah kakak ajarkan itu
diprioritaskan, diingat selalu, yang dari nggak bisa membaca sampai membaca terus diulang di rumah. Dan untuk kesan pesan teman KM 5 sekarang, semangat untuk perjuangannya kampus mengajar angkatan 5 ini sampai selesai, jangan pernah ngeluh. Oke, jadi teman-teman dan ada yang sedang mengikuti proses pembelajaran baik itu di SMP atau teman-teman yang sedang mengikuti program kampus mengajar 5, tetap semangat, ikuti apa yang dibilang oleh Kak Rizka Amelia. Nah, mungkin Sobat Mutiara, demikian perbincangan asik kita dengan Kak Rizka Amelia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Rizka telah ikut dan datang di podcast kita, di podcast kampus kita. Nah, mungkin kami akhiri saja Sobat Mutiara. Saya Eksmin Manjalaya pamit, dan jangan lupa juga mencek link pendaftaran mahasiswa baru di kolom deskripsi. Di situ ada link sosial media kita dan website kita. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.